tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang, namun siaran itu tertangkap di Indonesia. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia, tanah putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah terhadap Sekutu, jadi terjadi kekosongan terhadap wilayah di Indonesia. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan di Indonesia? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan di Indonesia? Dan yang dikatakan Sultan Syahrir itu benar, merupakan hakikat yang diproklamasikan. Maka dari itu kita harus pergi ke rumah Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dari pihak Jepang. Bagaimana saudara-saudara? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan kita diproklamir oleh PPKI, karena PPKI merupakan bagian dari Jepang. Kita tidak ingin ikut campur dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu kita sepakat untuk menolak berbagai macam hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan kita lah kita akan berdiri sendiri. Kalau begitu kalian bisa pergi ke kediaman Soekarno untuk membahas masalah ini. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ada kepentingan apa? Saya ingin membicarakan hal penting, Pak. Oh yaudah, silakan masuk. Silakan duduk. Ada kepentingan apa para pemuda datang ke sini? Saya mendengar kekalahan Jepang terhadap Sekutu dari radio BBC di London. Maka dari itu, para pemuda dan Bung Karno Bung Hatta setuju untuk merencanakan kemerdekaan di Indonesia. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang. Kita harus menunggu keputusan PPKI dulu. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI karena PPKI masih dibantu oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia sendiri harus diraih dari rakyat Indonesia sendiri. Tidak bisa begitu, kita harus rapat PPKI terlebih dahulu karena PPKI lah yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan kemerdekaan kita sendiri? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Mengapa harus menunggu dari Jepang? Coba kalian perlihatkan padaku apa tindakan kalian terhadap anak-anak dan wanita. Apa yang terjadi jika ada pertumpahan darah? Bagaimana kita mempertahankan Indonesia? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan kita, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah diderita oleh rakyat selama ini. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia ini. Baiklah, berikan saya waktu untuk berunding kepada golongan tua. Apakah kalian setuju? Setuju! Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ibu muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh sembrono. Kita harus mempersiapkan matang-matang agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Nah, selain itu masalah kemerdekaan akan dilaksanakan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Tentu, kita harus melihat masa depan agar rencana ini berjalan dengan baik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baiklah, kita sepakat. Oke, setuju. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa.
Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sepertinya golongan warga tidak setuju kepada kita. Kita harus mencari rencana kuat. Bagaimana jika kita mengeluarkan Bung Karno dan Bung Hatta dari Jakarta agar menjauh dari Jepang? Bagaimana jika kita mengasingkan mereka? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu markas peta yang ada di Karawang? Bagaimana kalau kita melakukannya malam ini? Baiklah, saya setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Darius tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan Pedadi bawah pimpinan Darwis. Bung Karno. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok, Bung. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah keputusan kepada para pemuda, Bu. Kalian harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Tapi Bung, saya kan memiliki istri. Bagaimana dengan dia? Ada apa, Kang Mas, mengata banyak orang? Dimas, para pemuda ini akan membawaku dan Hatta untuk ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Baiklah, Bung, kami akan membawa Anda dan istri Anda. Tapi kami harus pergi sekarang. Ada apa ini? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ayolah, Bung Hatta, ikut kami. Mau dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, Bung. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Dan saat ini rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kalau tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan IR Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Apa maksud kalian membawa kami ke sini? Maupun kalian, Bung, kami membawa kalian ke sini karena demi keselamatan kami juga, dan kami juga akan menyelenggarakan proklamasi. Bukankah Bung Karno sudah katakan masalah ini akan dibahas dengan PPKI itu buat Jepang, Bung. Kita tidak mau mencampuri urusan proklamasi. Itu benar. Namun kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita perlu bantu Jepang. Bung, saya yakin kita akan dapat dengan proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan hal ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat memanfaatkan kesempatan ini. Tapi, apakah kita bisa lakukan? Tentu saja bisa, Bung, asal kita berusaha. Tapi pula para pemuda di Jakarta juga sedang menyusun strategi untuk mencegah Jepang atau sekutu yang diterima proklamasi bangsa. Baiklah, saya setuju. Kita akan proklamasikan kemerdekaan tanpa intervensi dari Jepang. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kami ingin mencari Laksamana Maeda. Maaf jika mengganggu waktu Anda malam-malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang dilaksanakan pada esok hari. Silakan masuk. Silakan duduk. Apakah ada kertas dan pena, Laksamana? Baik, tunggu sebentar. Baik, terima kasih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta,
Bagaimana dengan naskah ini? Apakah sudah bagus atau bagaimana? Menurut saudara-saudara? Menurut saya, naskah proklamasi yang ditandatangani oleh PPKI. Kami sudah sepakat bahwa mereka tidak ada campur tangan Jepang. Karena semua ini berkat jasa Indonesia, berarti ini atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia? Ide yang bagus. Bagaimana dengan hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik proklamasi ini dengan mesin ketik. Baik Bu, apakah di sini ada mesin ketik? Ada. Mari saya antar. IR Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih, dan setelah itu mereka melakukan proklamasi di rumah IR Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tolong sebarkan bendera ini sebagai tanda jasa kemerdekaan Indonesia. Siap, saya akan mengibarkan bendera. Lurus, 2-3 langkah ke depan, jalan. Silakan duduk. Indonesia. Emang gitu? Itu Indonesia pusaka, Tias. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Emang panjang banget. Terus Asa gaya gila. Kok pakai banget? Ayo Nato. Ayo. Ayo. Si Udin. Bangun Mario.